Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin melanjutkan dari yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Eka. Jadi demokrasi itu memiliki dalil. Nah, dalil sendiri ini ada dua, yaitu dalil naqli dan akli. Nah, dalil naqli sendiri untuk demokrasi itu terbagi menjadi ada 6 yang akan saya sampaikan. Pertama dari Imran ayat 159, Al-Isra ayat 70, Al-Baqarah ayat 30, Al-Hurat ayat 13, Al-Asyura ayat 38, dan beberapa hadis Nabi. Jadi dari ngaku ini kita mulai dari Al-Imran. Nah, yang saya akan bacakan tafsirnya aja. Mulai dari Al-Imran, yaitu ayat di atas menjelaskan bahwa meskipun dalam keadaan genting seperti terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam perang Uhud sehingga menyebabkan kaum muslimin menderita kekalahan. Tetapi Rasulullah tetap lemah lembut dan mau tidak marah terhadap para pelanggar, bahkan memaafkan dan memohon ampun untuk mereka. Seandainya Rasulullah bersikap keras, tentu mereka akan menaruh benci kepada beliau. Dalam pergaulan sehari-hari, beliau juga senantiasa memberi maaf terhadap orang yang bersalah, serta memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kesalahan-kesalahan mereka. Di samping itu, Rasulullah juga senantiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya tentang hal-hal penting, terutama dalam masalah peperangan. Oleh karena itu, kaum muslimin patuh patuh terhadap keputusan yang diperoleh tersebut, karena merupakan keputusan mereka bersama Rasulullah SAW. Lanjut, ada surat Al-Isra 70. Saya bacakan artinya saja, di mana artinya memiliki, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Selanjutnya ada hal Al-Hujurat ayat 13. Ada kesalahan tulis di PPT yang memiliki arti, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dan yang berikutnya ada Asyura ayat 38. Saya bacakan artinya saja. Dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan yang terakhir dari dalil Nabi ada hadis Nabi yang berbunyi, yang berarti dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku tak pernah melihat seorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah SAW. Jadi pada kesimpulannya memang demokrasi itu sudah ada gambarannya di zaman Nabi, di mana pada saat itu Nabi sering sekali bermusyawarah, mengambil keputusan dengan mengadakan musyawarah dulu sebelum akhirnya keputusan itu digunakan secara komunal ataupun bersama-sama. Jadi ya demokrasi sudah diterapkan sejak zaman Nabi dan sudah sepatutnya kita juga melaksanakannya, karena demokrasi ada beberapa intisari yang memang mirip dengan apa yang dilakukan Nabi pada zaman itu, yaitu bermusyawarah dan juga mengambil permufakatan. Oke, lanjut, ada yang namanya dalil akli. Nah, dalil akli ini merupakan dalil yang dibuat oleh manusia ataupun dalil-dalil yang dibuat oleh para alim ulama, alim-alim besar. Di antaranya ada Abdul Ala Al Maududi, Muhammad Iqbal, Muhammad Imarah, Yusuf Al-Qardawi, dan yang terakhir Salim Ali Al-Bahasnawi. Yang pertama, Abdul Alam Al-Mauludi secara tegas menolak demokrasi. Menurutnya Islam tidak mengenal demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Demokrasi adalah buatan manusia, sekaligus produk dari pertentangan Barat terhadap agama, sehingga cenderung sekuler. Karenanya Al-Maududi menganggap demokrasi modern atau Barat merupakan sesuatu yang bersifat syirik. Menurutnya Islam mengambil paham teokrasi berdasarkan hukum Tuhan. Jadi intinya di sini
Abul Ala Al-Maududi ini menyatakan bahwa demokrasi bukan produk Barat, sedangkan Islam yang memegang uh, adat Timur ataupun ya adat Timur itu memiliki pandangan berbeda dengan masyarakat Barat sana. Jadi menurutnya ini bukan sifat yang syirik, dan juga dia berkata bahwa kita tuh lebih cocok dengan teokrasi, pandangan yang menetapkan Tuhan sebagai segala-galanya, sebagai segala-galanya. Lanjut ada Muhammad Iqbal. Nah, menurut Iqbal sendiri, sejalan dengan kemenangan sekularisme atas agama, demokrasi modern menjadi kehilangan sektor spiritualnya sehingga jauh dari etika. Demokrasi yang merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, rakyat telah mengabaikan keberadaan agama. Parlemen sebagai salah satu pilar demokrasi dapat saja menetapkan hukum yang bertentangan dengan nilai agama, kalau anggotanya menghendaki. Karenanya, menurut Iqbal, Islam tidak dapat menerima model demokrasi Barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritual. Atas dasar itu, Iqbal menawarkan sebuah konsep demokrasi spiritual yang dilandasi oleh etik dan moral ketuhanan. Jadi yang ditolak oleh Iqbal bukan demokrasi seperti yang dipraktekkan di Barat. Kemudian Iqbal menawarkan sebuah model demokrasi sebagai berikut. Pertama, tauhid sebagai landasan asasi, kepatuhan pada hukum, toleransi sesama warga, tidak dibatasi wilayah ras dan warna kulit, penafsiran hukum Tuhan melalui ijtihad. Jadi itu. Jadi sebenarnya dia tidak menolak demokrasi secara besar-besaran ataupun secara menyeluruh, tapi dia menyarankan agar beberapa substansi dari demokrasi diubah supaya sesuai syariat Islam. Di antaranya ada ajaran tauhid. Mungkin saya lengkap saja ke pandangan yang terakhir, yaitu Salim Al-Bahasnawi, karena cukup panjang bahasannya ya. Saya akan lengkap ke Salim Al-Bahasnawi aja. Jadi menurut Salim Al-Bahasnawi, demokrasi mengandung sisi yang baik yang tidak bertentangan dengan Islam dan muat sisi negatif yang bertentangan dengan Islam. Sisi baik demokrasi menurut ia adalah adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Sementara sisi buruknya adalah penggunaan hak legislatif secara bebas yang dapat mengarah pada sikap menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Karena itu ia menawarkan adanya islamisasi demokrasi sebagai berikut. Menetapkan tanggung jawab setiap individu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, wakil rakyat harus berakhlak Islam dalam musyawarah dan tugas-tugas lainnya. Tiga, mayoritas bukan ukuran mutlak dalam kasus yang hukumnya tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan yang terakhir, komitmen terhadap Islam terkait dengan persyaratan jabatan sehingga hanya yang bermoral yang duduk di parlemen. Jadi dari lima yang ada di PPT saya sampaikan tiga, dan itu dapat saya simpulkan maksudnya di ketiga itu ada yang menolak, ada yang menolak dan juga yang menyetujui secara setengah ataupun apa ya, demokrasi tidak secara harfiah. Maksud ini adalah bauran antara demokrasi dengan syariat Islam. Jadi dari yang saya sampaikan tadi ada beberapa ulama yang menyarankan agar demokrasi diubah ataupun dibaurkan dengan ajaran Islam seperti tauhid, dan juga menetapkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala yang lainnya ke dalam unsur demokrasi itu sendiri. Ya, jadi mungkin sekian aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.